Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Fadila. Saya dari kelas WM03 Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah dikasih oleh Bapak dosen akuntansi. Yang soal pertama yaitu sejarah akuntansi sedunia. Jawabannya, akuntansi ditemukan pada tahun 1494. Ilmu akuntansi muncul pertama kali di Italia dan ditemukan oleh Lucas Pacioli, seorang matematikawan yang berhasil membukakan pencatatan keuangan yang berpasang-pasangan. Soal yang kedua, sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia, yaitu akuntansi mulai diterapkan pada tahun 1642, tetapi ada pembukuan lain, Amphonen Society, yang berdiri di Jakarta, Indonesia sejak tahun 1747. Lalu akuntansi berkembang di Indonesia sejak Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan pada tahun 1870. Soal selanjutnya yaitu soal ketiga, sebutkan dan jelaskan bidang keilmuan dan lapangan pekerjaan akuntansi. Bidang keilmuan dan lapangan pekerjaan akuntansi terdapat 15. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan, financial accounting. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Yang kedua, akuntansi biaya, cost accounting, merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung merupakan bidang akuntansi yang mencatat serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha berdasarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Yang ketiga yaitu akuntansi perpajakan, berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungan untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Yang keempat yaitu akuntansi manajemen, bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Yang kelima yaitu akuntansi pemerintah, bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian dan pengawasan keuangan negara. Yang keenam yaitu akuntansi anggaran, berhubungan dengan pengumpulan dan pengelolaan data operasi keuangan yang sudah kerja serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan perencanaan operasi keuangan perusahaan anggaran dalam suatu periode tertentu. Yang ketujuh yaitu akuntansi pemeriksaan, auditing, bidang akuntansi yang berhubungan dengan audit. Yang kedelapan yaitu bidang akuntansi peranggaran, yang berhubungan dengan penyusunan perencanaan keuangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Yang kesembilan yaitu sistem akuntansi, accounting system, yang melaksanakan kegiatan perencanaan pencatatan akuntansi agar efektif dan efisien. Yang ke-10 yaitu akuntansi perbankan, sebagai proses pencatatan, pengklarifikasi, penganalisan, serta penafsiran data keuangan. Yang ke-11 yaitu akuntansi internasional, suatu standar pelaporan akuntansi. Selanjutnya itu yang ke-12, akuntansi pendidikan, bidang khusus akuntansi yang mengarah ke bidang pendidikan. Yang ke-13 yaitu akuntansi sosial, yang menangani proses komunikasi atas dampak sosial dan lingkungan. Yang ke-14 yaitu akuntansi sektor publik, mekanisme, teknik, dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat. Yang ke-15 yaitu ada akuntansi keperilakuan, ilmu akuntansi yang dikombinasikan dengan ilmu sosial. Selanjutnya yaitu nomor 4. Untuk soalnya, sebutkan dan jelaskan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Di sini saya akan menjawab nomor 4, yaitu yang pertama karyawan, yang kedua kreditor, yang ketiga pemerintahan, yang keempat investor, yang kelima konsumen, yang keenam masyarakat, yang ketujuh lembaga keuangan, yang kedelapan otoritas pajak. Selanjutnya nomor terakhir yaitu nomor 5,
Untuk soalnya, sebutkan dan jelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa. Untuk jawabannya, yaitu yang pertama, identifikasi analisis transaksi. Akuntan yang harus Anda identifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal, suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Yang ketiga yaitu posting ke buku besar, kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk pencatatan informasi tentang aktira tertentu. Yang keempat yaitu penyusunan neraca saldo, daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Yang selanjutnya yang kelima, penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Penyesuaian umum dilakukan secara produktif biasanya saat laporan disusun. Yang keenam yaitu neraca lajur, mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Apabila keduanya sudah Anda buat, maka penyusunan neraca lajur bisa dilakukan secara mudah. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa, menyusun laporan keuangan. Yang selanjutnya yang kedelapan, penyusunan jurnal penutupan. Jurnal penutupan hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Dan yang selanjutnya yang kesembilan, jurnal pembalik. Tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk pengembalian saldo. Yang terakhir yaitu yang ke-10, neraca akhir atau awal setelah penutupan yang disebut dengan neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.